Lu semua yang sering banget ngelihat video ngopi pasti tahu lah. Kalau misalkan gua sangat amat menghindari pembahasan mengenai MBG. Alasannya kenapa Bang Ray? Takut dibonti kah? Enggak, karena kebanyakan aja gitu yang emang nanti bakal dibahas. Karena setiap hari mungkin 2 hari sekali selalu aja gitu kan masalah-masalah kan. Jadi daripada keseringan gua ngebahas hal yang kayak gitu dan lu semua bosan, mending gua ngebahas hal lain yang mungkin lebih bermanfaat. Jadi kalau misalnya dibahas mungkin tidak didengar gitu ya. Jadi mending kita bahas kayak misalkan postingan-postingan yang ngomongin kiamat. Tapi itu belum tentu tuh bener atau kagak. Kan lebih berguna itu ya biar seenggaknya lu nggak terlalu kemakan hoax gitu. Cuman di tanggal 6 Maret 2026 ada satu pembahasan MBG yang menarik banget dan sayang banget untuk gue lewatkan gitu ya, untuk kita diskusikan bareng-bareng terkait hal ini. Jadi premisnya ada murid yang dia jadi whistleblower ngasih tahu ke media sosial kalau misalkan dia dapat menu makan MBG terus ada uletnya. Terus tiba-tiba gara-gara itu dia dibonti sama gurunya sendiri. Ini kocak banget gitu. Maksud gue kan guru kan seharusnya kan berfokus untuk mencerdaskan dan juga ngajarin anak-anak yang baik gitu ya. Ngajarin untuk tidak takut bebas berekspresi dan segala macam. Tapi ini malah ditekan untuk dibungkam gitu kan. Sedih banget. Padahal beberapa minggu yang lalu gitu ya, bahkan beberapa bulan yang lalu udah ada berita gitu dari bagian langsung. Mereka mengatakan Bagian bolehkan warga unggah MBG di medsos, di mana kritik harus kita dengar. Tiba-tiba ada fenomena yang seperti ini kan sedih gitu. Kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrol persen Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombrek. Pertama kali gue tahu ini fenomenanya berasal dari akun Twitter yang berdedikasi dirinya untuk ngasih kita semua ada hal yang bisa dikritik ya di MBG, namanya MBG jelek. Gue skip nggak ngebahas MBG 2-3 minggu, tiba-tiba ada akun kayak gini, anjir kocak banget. Dimana tanggal 6 Maret 2026 ya, mereka ngupload sebuah postingan yang ngasih tahu kalau misalkan ada siswa yang dibonti sama gurunya sendiri gara-gara ngupload menu MBG ya. Jadi videonya kayak gini, tiba-tiba ada ulet uget-uget gitu ya di salah satu menu MBG dengan keterangan kalau misalkan ini adalah menu di sekolah SMP Pasundan 9 Bandung. Ini videonya rame di Instagram ya. Terus kemudian setelah rame di Instagram, ada salah satu postingan yang memperlihatkan sebuah screenshotan grup chat ya, dengan bilang kalau misalkan ada oknum guru ya, dengan ngerespon video tersebut bilang kalau misalkan dia bakal ngebuat sayembara untuk ngebonti akun yang menyebarkan video tersebut. Grup chatnya kayak gini. Murid 9A, ibu punya sayembara, nanti ada hadiah. Apa mis hadiahnya? Kalau boleh tahu gimana bu? Wih, yuk gaskan, anak-anak tuh semangat-semangat. Jir. Ini akun fake di Instagram, ibu yakin ini salah satu murid dari sekolah kita, cari tahu ya Japri kalau bisa, gokil. Waktu gue pertama kali ngeliat screenshotan ini, gue amazed dengan bagaimana muridnya itu tahu ya untuk tidak mengupload video tersebut di akun Instagram utamanya. Karena bakal problematic. Makanya dia melakukan sesuatu yang apa yang dilakukan sama Batman gitu loh. Coba buat akun kedua, terus habis itu jadi whistleblower di situ nggak tahu kalau misalkan ya menu di sekolahnya itu jelek gitu. Jadi dia sendiri aman dan orang-orang pada nggak tahu. Nah yang gua khawatirkan sekarang adalah dua, bagaimana kondisi dari si siswanya ya atau siswinya, terus abis itu bagaimana respon dari sekolahnya. Karena kalau misalkan gue cari di beberapa portal berita masih belum ada respon ataupun klarifikasi dari pihak sekolah. Bener-bener susah gue buat nemuin bagaimana kabar dari sekolahnya gitu ya. Terus kemudian ya kalau misalkan gue lihat dari kolom komentar, orang-orang sekarang tuh kondisinya udah bukan ngebonti si siswanya, tapi terbalik, malah ngebonti si gurunya sendiri. Karena gimana ceritanya guru yang harusnya fokus untuk ngajarin sesuatu, untuk ya seenggaknya ngelindungi murid-murid gitu, kalau misalnya emang ada apa-apa juga kalau misalkan ngomongin soal MBG, tapi malah sekarang berbalik arah untuk ngedukung MBG sendiri apapun ya kejadiannya gitu. Padahal di sini kita dikasih tahu bakal ada sesuatu yang kurang sehat terkesan dilindungi gitu dengan bilang kayak oh yuk kita sayembara bonti muridnya gitu yang ketahuan. Men, buat apa anjir? Di caption MBG jelek bilang, mohon atensi, kami sangat menyayangkan dan membenci akan ini. Seolah tak puas dilecehkan oleh proyek MBG, seorang guru memilih untuk melecehkan harkat dan martabat dirinya sendiri juga. Dengan kecelasannya, ia menginstruksikan siswa untuk memburu salah seorang siswa yang melayangkan kritik terhadap MBG karena menemukan ulat dalam sajiannya. Ini kalau misalnya ada siswa ya atau siswi yang ngikutin arahan dari gurunya, sorry itu saya harus bilang, goblok gitu. Lu udah certified menjadi penjilat sejak sekolah gitu. Kenapa begitu? Karena ya lu mau aja disuruh-suruh kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya lu ngikutin dari temen lu yang emang whistleblower gitu ya, lu bakal dapat makanan yang enak di MBG anjir. Kalau misalnya lu ikut ngedukung gurunya untuk ngebonti gitu ya, jujur
ya bakalan semakin tertekan lu sendiri sebagai siswa-siswi gitu loh. Ya gak sih? Padahal dari bagian sendiri nih ya, gue harus nge-reverse sekali lagi tanggal 26 Januari itu mereka ngebolehin warga untuk unggah MBG di medsos, dimana kritik tuh harus didengar. Kalau misalnya pada akhirnya udah ada video kayak gini, pasti BGN bakal ngekoreksi SPPG yang ada di sana untuk seenggaknya tuh buat lebih serius lagi bikin menu. Kalau misalnya pada akhirnya siswa-siswanya justru malah ngikutin gurunya, ya walau alam gitu ya, tidak solid berarti satu angkatan anjay. Kepada siswa yang berhasil menemukan pengkritik, sang guru mengiming-imingi sebuah hadiah biadab. Tanding oknum guru SMP Pasundan 9 Bandung ramaikan dan kawal sampai berita sang guru mohon maaf. Sampai sekarang masih belum ada ya bagaimana responnya. Gua buat beritanya tanggal 10 Maret 2026. Tapi kalau misalnya lu lihat dari kolom komentarnya, lu bakal tahu siapa guru. Udah banyak banget orang-orang yang mencoba untuk nyari tahu siapa gurunya, dan gue yakin udah ada postingan juga gitu ya yang memang tidak sensor ini grup chatnya, dan orang langsung nyari tahu siapa gurunya sendiri kayak gitu. Ya mungkin ya kita kalau misalkan ngelihat dari lapangan langsung gitu ya bisa tahu, cuman kayaknya orang-orang tuh pada udah mulai tutup mulut soal hal ini gitu man. Maksudnya ini kan salah satu proyek yang besar banget ya kan, salah satu program prioritas dari pemerintah kita tercinta yang sekarang gitu ya. Maksudnya kalau misalnya pada akhirnya ada kondisi kayak gini dimana kita justru kalau misalkan pengen ngekritik malah dibungkam sama satu penerima gitu ya, menurut gue kurang sehat anjir. Gue rasa BGN harus hadir untuk memberikan kepastian dan juga perlindungan kepada siswa yang emang ngekritik dan juga nyebarin kalau misalnya ada belatung gitu. Soalnya ini juga bakal baik ke depannya untuk BGN sendiri ya nggak sih, untuk evaluasi. Kalau misalkan apa-apa dibilang kayak ini bagus tapi kita nggak tahu kenyataan kalau misalkan di penerapannya itu justru malahan kurang baik, kan justru bakal jelek di programnya sendiri ya nggak sih. Ini pun udah diberitain sama salah satu berita di Facebook, ini juga rame gitu ya. Ini diberitain sama kilat.com. Seorang guru tengah menjadi sorotan warganet usai kepergok membuat sayembara bukan tanpa sebab. Pasalnya diduga bahwa siswa tersebut sengaja melaporkan MBG yang diterima akibat adanya ulat dalam ompreng tersebut. Siapa sangka justru guru tersebut kini mencari sang anak yang memberi kritik pada MBG lewat teman-temannya dengan imbalan yang akan diberikan. Emang kayak gini ya maksudnya? Lu semua yang nontonin video ngopi gue ada yang dapat MBG nggak? Maksudnya apakah guru-guru di sekolah lu juga ngelakuin hal yang sama, atau justru malahan ikut ngebantuin lu kalau misalnya ada hal-hal yang kurang baik gitu dari MBG-nya? Ya silakan tulis di kolom komentar gitu ya, sebelum pada hari lu nggak bisa gitu, soalnya kan tanggal 28 nggak diperbolehkan untuk ini ya punya medsos gitu ya. Lu tau gak sih ngomongin soal aturan tidak boleh pakai medsos gitu ya, ada salah satu kolom komentar di Lambe Turah gitu atau di videonya Om Paslovren yang wild banget teorinya. Orang-orang tuh berspekulasi kalau misalnya tidak boleh menggunakan medsos ya di umur 16 tahun ke bawah itu bukan karena pornografi dan segala macam, tapi karena tidak bisa ngupload MBG. Itu sekedar teori liar orang-orang internet gitu ya. Kalau misalnya dari gue pribadi sih ya gue setuju dengan penerapan pemerintah. Kenapa begitu? Karena emang internet terlalu toksik gitu ya. Kalau misalnya emang pada dasarnya diperbolehkan untuk menggunakan medsos atau membuat akun, seenggaknya harus berada pengawasannya sendiri gitu. Kalau misalnya dibebasin sendiri, bahaya banget gitu. Banyak banget ya, menurut gue valid aja pemerintah bilang kalau misalnya gara-gara pornografi dan segala macam. Tapi ya semoga penerapannya tidak membuat kita ribet juga ya sebagai orang yang udah di atas 16 tahun kayak gitu. Terus diketahui dari unggahan yang dibagikan di akun Twitter, ini udah kita lihat ya dengan kilosannya yang diinstruksikan. Ini caption dari Twitternya sendiri dan lu bisa lihat ya. Ini ramai banget, bahkan udah sampai di posting ulang sama intinya deh ya. Ini buat mempersingkat gitu kalau misalnya emang pengen cari tahu bagaimana kasus yang kita bahas sekarang ya. Terus di kolom komentarnya banyak banget yang mengkritik. Kayak misalnya dari Om Rizky bilang, udah sangat jelas MBG ini mengejar cari gampang dan cepat selesai katanya. Dari segi kualitas makanan terlalu baik kalau dibilang ala kadarnya karena membahayakan kesehatan. Dari segi efektivitas, penerima manfaat SPPG terkonsentrasi di daerah yang justru nggak butuh-butuh amat. Ini menarik banget soalnya ya kalau misalnya kita lihat lagi bagaimana tujuan awal dari MBG ya, mencegah stunting, terus memenuhi gizi dari masyarakat Indonesia. Kita semua tahu kalau misalkan emang ada kelas-kelas ekonomi yang sangat amat membutuhkan itu, tapi ada juga kelas ekonomi yang justru udah cukup gitu untuk memenuhi gizi. Nah permasalahannya adalah MBG ini nyebarinnya rata gitu loh. Mau itu yang emang kaya, mau itu yang miskin, semua dapat. Sementara yang emang orang-orang stunting dan segala macam, orang-orang yang emang kurang secara gizi itu yang ekonominya kelas bawah gitu. Jadi seenggaknya ya kalau misalnya dari penyebaran bagaimana memberikan bantuan, kayaknya bansos lebih efektif gitu. Cuman ya balik lagi, ini kan program prioritas gitu ya. Jadi bagaimana ceritanya untuk ini bisa disebarkan kemana-mana ya.
Kita lihat bagaimana berita-berita yang beredar sekarang gitu. Dan Hira bilang siswanya cerdas pakai IG kosongan, dia ini maksud gue. Kalau enggak pasti kena sanksi. Lagian gurunya aneh, guru kalau waras harusnya membela muridnya. Kritik SPPG yang ngasih makanan nggak layak. Ini mah bikin sayembara buat ngungkap identitas murid yang kritis. Ya nggak harusnya seperti itu, betul. Ya gila, ini Batman move sih anjir siswanya gitu. Bisa kepikiran kalau misalnya ini bakal problematik gitu. Gokil. Sorry OT tapi masih kesel sampai sekarang. BTW di sekolah ini juga gurunya pedo. Oh my god. Dilaporin malah nyalain korban, playing victim, pokoknya jadi kaget. Oh my, ini adalah sebuah informasi yang masih belum diverifikasi lagi gitu ya. Ada lagi nih, Gianni bilang, aku guru dan aku justru selalu nyuruh anak-anakku buat foto menu MBG setiap hari. Kalau pas nemu yang jelek menunya, aku bilang sabar ke anaknya dan aku laporin ke PJ-nya. Besoknya menunya udah lumayan. Sebagai guru, lindungi anakmu bukan malah diburu. Aneh. Nah ini, aduh. Emang ada beberapa guru-guru yang aneh gitu ya. Sayangnya adalah guru-guru yang aneh ini justru ngejelekin citra guru yang emang sedang diusahakan sama orang-orang agar tunjangannya naik gitu loh. Maksudnya banyak guru-guru yang baik dan sedihnya adalah nama guru-guru yang baik itu bakal jelek sama oknum-oknum guru yang seperti ini gitu. Oknum-oknum ini bermasalah gitu. Ya kalau misalkan cosplayer kan beda cerita itu, oknumnya banyak ya kan, beberapa lembaga mungkin. Tapi guru ini aduh, sekarang emang ada oknum yang emang ngejelekin, semuanya tuh bakal kena gitu. Padahal kan secara kesejahteraan pun guru emang harus dibantu banget, ya gak sih? Well, kayaknya itu aja mungkin topik kopi pada kesempatan kali ini. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian dari gua. Sehat-sehat semua dan semangat buat puasanya nanti. Gua undur diri, cukup sekian dari gua.